Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar sudut elevasi dan sudut depresi. Ada yang tahu apa itu sudut elevasi dan sudut depresi? Nah, kalau sebelumnya kita sudah pernah belajar sudut-sudut istimewa ya. Nah, jadi kalau sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Jadi misalnya kalian itu berada di bawah. Kalian berada di bawah itu mau mengukur ketinggian suatu benda. Misalkan ketinggian gedung, ketinggian pohon, dan lain-lain. Jadi kalian kan melihatnya dari bawah. Nah, itu bisa dihitung menggunakan sudut elevasi. Sedangkan sudut depresi, nah ini sudut depresi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Jadi kalau misalkan kalian itu dari ketinggian, misalkan di pegunungan, kalian akan mengukur berapa sih ketinggian kalian dengan melihat ke bawah. Itu namanya nanti sudut depresi. Nah, jadi melihatnya dari sini ya, ini mata terus melihat ke bawah. Ketinggian ini berapa? Nah, itu namanya sudut depresi. Sedangkan kalau sudut elevasi apa tadi? Kalian dari bawah mau melihat ke atas sini. Nah, ini namanya sudut elevasi. Nah, penerapannya bagaimana? Coba perhatikan. Misalkan ini ada contoh. Rifai mengamati puncak tiang bendera. Tinggi tiang bendera tersebut 9,5 meter dan tinggi Rifai 150 cm. Sudut elevasi yang terbentuk adalah 45 derajat. Nah, ini derajat ya. Jarak Rifai dengan tiang bendera adalah, perhatikan, misalkan ini kita gambar ya. Ini tiang benderanya. Nah, ini tiang bendera. Nah, ini tiang benderanya ini. Terus tinggi Rifai berapa? Tinggi Rifai sampai ke mata ya, itu 150 cm. Kalau dikonversi ke dalam meter, jadinya 1,5 meter. Jadi mengukurnya dari sini. Nah, kemudian sudut elevasinya adalah membentuknya berapa? 45 derajat. Nah, ini bukan 15 tapi 45 derajat. Jarak Rifai dengan tiang bendera adalah, jadi jarak Rifai dengan tiang bendera. Wah, ini justru tiang benderanya yang diketahui ya. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudutnya kan di sini. Nah, ini tadi 45 ya. Oke, berarti kalau sudut alfanya di sini. Ini apa? Mi. Nah, kalau ini berarti apa? Tiang bendera sebagai apa? D. Kalau yang bawah ini berarti sebagai sa. Nah, berarti yang ditanyakan sa, yang diketahui D. Berarti pakai rumus apa? Oh, pakai rumus tangen. Nah, tapi kita cari dulu D-nya berapa D-nya? D-nya itu kan tinggi tiang benderanya semua berapa? 9,5 dikurangi 1,5. Jadi sampai mata Rifai berapa? Oh, 8 meter. Diketahui D, ditanyakan sa. Terus ini sudutnya tadi 45. Nah, berarti kita pakai
Tangan alfa sama tangan rumusnya apa? D per sa. Tangan alfa, alfanya berapa? 45 derajat. D-nya berapa? D 8 per sa-nya ditanyakan. Nah, tangan 45 derajat berapa nilainya? 1. Nah, 8 per sa. Berarti sa-nya berapa? 8 bagi 1 sama dengan 8 meter. Oke ya. Nah, jadi jarak Rifai dengan tiang bendera adalah 8 meter. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah misalkan Al-Hoyali bermain layang-layang. Benang yang dipakai sepanjang 16 meter dan tinggi Al-Hoyali 140 cm. Jadi ini hanya sampai mata saja ya. Kan kita mengukur ketinggian itu kan sudutnya itu dilihat dari mata. Sudut horizontal dari benang ke layang-layang adalah 30 derajat. Di sini 30 derajat. Tentukan jarak layang-layang dengan tanah. Jadi layang-layang itu ketinggian layang-layang sampai ke tanah itu berapa meter. Jadi kalau misalkan digambarkan, jadi Al-Hoyali itu di sini posisinya. Nah, ini matanya Al-Hoyali. Dia menerbangkan layang-layang di sini. Ini layang-layangnya. Nah, ini layang-layangnya Al-Hoyali. Nah, berapa ketinggian layang-layang ini sampai ke tanah? Nah, sampai sini itu berapa? Sekarang tadi yang diketahui adalah benang. Jadi kalau kalian menerbangkan layang-layang itu mesti kan miring gini ya, nggak mungkin lurus sampai atasnya gini layang-layang. Jadi miring gini. Nah, ini 16 meter. Terus tinggi Al-Hoyali 140 cm sampai mata ya. Nah, tapi dikonversi dari cm ke meter, jadinya 1,4. Jadi nanti ukurnya sampai sini saja. Nah, sudut horizontal dari benang layang-layang ini 30 derajat. Ini sudutnya di sini 30 derajat. Tentukan jarak layang-layang dengan tanah. Ini yang ditanyakan. Nah, berarti 16 meter ini di sini sebagai apa? Mi. Sini sebagai apa? D. Nah, di sini sebagai D. Di sini sebagai sa. Nah, kalau yang ditanyakan D, yang diketahui mi, kita pakai ya apa? Sin kostan. Nah, betul, pakainya sin. Sin alfa. Rumusnya apa kemarin? D per mi. Sin alfa. Sin alfanya berapa ini? 30 derajat. D-nya ditanyakan. Mi-nya berapa? 16 meter. Sin 30 nilainya setengah. D per 16. Berarti D berapa? Setengah dikali 16. D nilainya 8. Nah, 8 tapi baru sampai sini. Nah, sampai sini saja ini. Nah, berarti ini nilainya 8. Nah, berarti ketinggiannya berapa? Jaraknya. Nah, jadi ketinggiannya D-nya 8 ditambah tinggi Al-Hoyali sampai mata 1,4. Berarti berapa? 9,4 meter. Nah, jadi jarak layang-layang sampai tanah itu 9,4 meter. Sudah jelas ya. Sekian dulu dari Bu Fatma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.